bisnis kita seperti apa dalam the new normal. Saya bilang namanya beyond strategi bisnis beyond normal. Nah, beyond normal itu apa? Beyond yang pertama itu adalah beyond ridership. Jadi MRT itu tidak akan mungkin hanya mengandalkan pemasukannya pada ridership. Apalagi kalau nanti ridership 100.000 dengan kebijakan mungkin virtual mobility, work from home, kita tidak akan mungkin lagi sampai di angka itu. Oleh sebab itu, kita harus mencari opportunity lain. Opportunity lainnya itu apa? We are working more on non-fare box revenue. Jadi selain ridership yang mungkin tidak bisa kita push terlalu tinggi karena social distancing harus kita berjalan, non-fare box ini kita dorong. Nah, non-fare box ini misalnya kita mencari opportunity dari naming right, ya, penamaan stasiun, kemudian penggunaan fasilitas-fasilitas untuk iklan, kemudian juga sebagian ruangan-ruangan di stasiun itu sedang kita siapkan untuk bermitra, ya. Jadi nanti ada semacam co-working space, ya, karena tentunya nanti orang akan tidak lagi menggunakan fungsi-fungsi kantor secara besar. Jadi ini strategi kita untuk lebih meletakkan upaya-upaya pada non-fare box. Nah, yang kedua, strategi yang kedua, beyond yang kedua itu adalah beyond physical mobility. Kalau kita lihat transportasi itu everything is about physical mobility. Naik kereta itu physical mobility. Nggak bisa lagi, ya. Kita sudah harus masuk ke era virtual mobility dan kita pun harus bisa hadir di dalam setting itu. Oleh sebab itu, beberapa saat yang lalu kita mulai memperkenalkan komponen digitalization dalam bisnis kita. Ya, we are going digital. Satu hal yang sudah mulai kita kerjakan dan ini akan kita launch nanti setelah new normal, setelah PSBB, itu adalah memperkenalkan mobile application MRT. Jadi sebagai platform, kemudian QR ticketing, ya, kita mengajak beberapa mitra, ya, untuk bergabung, ya, ada Dana, ada OVO, ada GoPay dan Link Aja, ya, itu berkolaborasi untuk mendorong QR ticketing. Nah, ini nanti kita akan integrasikan dengan seluruh transportasi publik yang di tahun 2022 akan ada one card system yang berlaku. Jadi go digital. Ya, kemudian yang ketiga adalah kalau Anda lihat belakangan kita meluncurkan sebuah program yang namanya MRT J Acceleration. Ya, jadi MRT Excel ini adalah kita mengajak startup, ya, teman-teman startup untuk ikut berkontribusi, berkolaborasi dalam mensupport kegiatan mobilitas yang ada di sepanjang MRT atau di area MRT. Nah, itu yang terkait beyond physical mobility, so we go to the virtual mobility. Yang ketiga, beyond yang ketiga itu adalah beyond transport system. Jadi MRT is not just building a transport network, ya, itu dulu. Kalau sekarang kita harus mengawinkan komponen-komponen transport system ini dengan urban redevelopment, jadi pembangunan kawasan kota. Karena orang nggak akan naik MRT kalau kawasan kotanya kumuh, kawasan kotanya tidak sehat, kawasan kotanya terpapar dengan virus. Oleh sebab itu, di seluruh kawasan-kawasan stasiun itu pengembangan TOD, Transit Oriented Development, dikombinasikan. Nah, saat ini kita sudah punya kewenangan untuk mengelola 5 TOD di fase 1, mulai dari Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M, kemudian di Istora Senayan, dan yang terakhir di Duku Atas. Jadi 3 beyond ini akan menjadi sebuah modalitas baru